Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan kali ini di video ini aku mau sharing gitu ya dengan teman-teman satu pertanyaan dan topik yang cukup menarik dan penting. Karena ya menurutku apalagi wanita ya itu banyak mempertanyakan ini. S2 dulu atau menikah dulu gitu. Itu kan cukup membingungkan ya gitu. Apalagi mungkin dilihat gitu ya. Pertimbangannya biasanya, waduh usia gue udah 25 atau 26. Terus kalau misalnya aku harus S2 2 atau 3 tahun, nanti selesai berarti 28, 29 atau bahkan 30. Wah, itu telat banget lah nikahnya misalnya. Atau permasalahannya, waduh nanti pacarku mau nungguin aku nggak ya gitu. Apalagi yang kuliahnya mungkin ke luar negeri ya. Itu kan makin menjadi-jadi gitu kan tantangannya gitu. Atau misalnya kamu merasa kalau misalnya S2 dulu nanti nggak ada yang mau sama aku, nggak ada yang berani deketin gitu. Ada loh yang berpikir kayak gitu kan. Itu juga bisa jadi pertimbangan sendiri ya. Atau banyak lah gitu pergumulan dalam hati, dilema gitu ya, mau kuliah dulu S2 atau mau menikah. Nah, aku nggak bisa sama ratakan semua bahwa kamu harus menikah dulu baru S2, atau kamu S2 dulu baru menikah. Kalau menurut aku nih, semua kembali ke kondisi kalian masing-masing ya. Pertimbangkan sesuai dengan konteks diri kamu saat ini. Nah, kemungkinannya nih ya, kita sama-sama ya mempertimbangkan. Nanti kalian kalau punya pemikiran sendiri bisa diskusi ya kalian berikutnya gitu. Nah, misalnya ya, kalau konteks aku dulu cerita waktu itu aku memutuskan S2 dulu ya. Nah, konteksnya pada saat itu sih udah punya pacar, saat ini udah mantan gitu ya. Di situ tuh kepikir loh, maksudnya ini kita nikah dulu, mau persiapan nikah dulu atau S2 gitu. Dan akhirnya kita sih memikirkan untuk S2 dulu. Kenapa? Karena saat itu memang belum kepikiran aja ya untuk ke pernikahan, dan memang sama-sama pengen S2. Nah, pada saat itu aku tuh mikir gini, waduh umurku 26 nih, kalau misalnya nanti aku selesai S2-nya 28, 29, wah kayaknya aku udah cukup telat ya. Nanti kalau selesai S2 masa sih langsung menikah, pasti cari uang dulu lah, biaya nikahnya gimana ya, pokoknya runyam gitu kan. Tapi akhirnya memutuskan untuk S2 dulu karena belum ada omongan juga gitu kan, dan masih banyak kondisi-kondisi tertentu yang jadi halangan. Nanti udah nunda-nunda S2 kagak jadi nikah, S2 nggak jadi, nikahnya juga nggak jadi. Jadi aku mikir dulu seperti itu. Nah, aku saat itu fokus pada impianku dulu gitu. Aku fokus pada apa yang aku inginkan. Aku fokus pada cita-citaku dulu. Aku fokus pada visi pribadiku dulu. Nah, karena aku pengen banget menjadi seorang konselor dan memang panggilan untuk menjadi seorang konselor itu sangat-sangat jelas, aku memilih untuk fokus ke sana. Fokus pada panggilan karena aku merasa benar-benar terpanggil untuk segera kuliah. Aku ke Jakarta dan ya udah gitu loh, aku ke Jakarta tujuan untuk kuliah, aku kuliah dulu. Nah, akhirnya kuliah dan akhirnya putus kan gitu. Bayangin aja dulu aku nggak jadi S2 karena mikir nanti mana tahu dinikahin. Waduh, mungkin sekarang aku masih berakhir di situasi dan posisi yang sama. Ya, tapi aku bersyukur sih pada saat itu memutuskan untuk S2 dulu sehingga disinilah aku berada sekarang gitu. Udah selesai S2-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya konteks yang lain bisa jadi begini. Kalian punya pacar yang sudah dewasa, udah mampu bertanggung jawab, kamunya juga udah mampu bertanggung jawab, kalian sudah membicarakan untuk menikah, intinya sama-sama ready untuk menikah, lalu kamu menunda menikah ini gara-gara mau S2, mungkin kurang wise juga ya. Ya udah, nikahlah kalau memang itu sudah menjadi sebuah kesiapan dan kalian udah sama-sama sepakat dan udah keluarga juga oke semuanya gitu kan. Karena apa? Sebenarnya status menikah tidak menghalangi untuk lanjut S2 ya. Ada banyak aku kenal teman-teman aku yang akhirnya S2 setelah mereka menikah, bahkan setelah punya anak. Ya, teman-teman kuliah aku pas S2 itu bahkan ibu-ibu teman-teman umur 50 plus gitu ya. Jadi jangan sampai status pernikahan ini membatasi kalian untuk bermimpi, status pernikahan membatasi kalian untuk mengejar cita-cita kalian. Ini bisa dibicarakan sesuai dengan keadaan keluarga gitu ya. Jadi menikah dulu atau S2 dulu ya tergantung kamu gitu loh. Menikah dulu lalu S2 juga is oke kan, dan itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Kalau memang kesepakatan untuk menikah ini udah sama-sama gitu. Nah, konteks berikutnya nih, kamu masih jomblo gitu, belum punya pacar. Nah, tapi kamu worry banget, nanti kalau misalnya aku S2, terus pada saat aku S2, apalagi mau keluar negeri gitu ya,
tiba-tiba ada cowok yang deketin aku dan dia pengen cepet nikah, aku nggak bisa nikah sama dia gara-gara aku masih S2 di luar ataupun lagi di Indonesia dan belum memungkinkan untuk menikah, nanti gimana dong gitu kan. Udah, nggak usah takut. Kalau memang serius ya kan bisa ditunggu, atau nikah sambil kuliah juga bisa kan. S2 beda dengan S1 gitu kan. Kamu bisa istilahnya menyesuaikan lah gitu, karena aku juga punya teman yang pada saat kuliah S2 dia menikah gitu. Mungkin ya tantangannya berbeda lah dengan kita yang selesai dulu sampai wisuda baru nanti setelah itu menikah. Mungkin ya pasti adalah tantangan-tantangan ini dihadapi, tapi apakah memungkinkan? Ya bisa memungkinkan juga gitu. Jadi aku pikir sih kalau memang masih jomblo gitu kan, atau masih udah pacaran sih tapi nggak ada rencana menikah dalam waktu dekat, atau belum ada omongan sama sekali, atau cuman kamu doang yang berharap segera menikah, menurutku udahlah jalan aja gitu loh. Mau kuliahnya itu kamu harusnya bisa memutuskan gitu untuk kuliah dulu. Nanti kalau misalnya memang ada yang ngajak nikah pada saat kamu kuliah, bisa dibicarakan dan dipertimbangkan gitu. Jadi pertanyaannya apakah menikah dulu atau kuliah dulu? Benar-benar nggak ada yang paling benar di antara yang dua ini. Semua disesuaikan dengan keadaan kalian. Karena dua-duanya memungkinkan. Menikah dulu baru kuliah S2 bisa. Kuliah S2 dulu baru menikah bisa juga gitu. Jadi ya begitu sih menurut aku. Kalau misalnya memang kamu benar-benar bertanya-tanya sekarang, semoga ini bisa menjawab gitu ya, terutama bagi teman-teman yang masih jomblo atau pacaran belum ada omongan untuk selanjutnya seperti apa. Menurut aku jangan sampai ini membatasi impian kalian. Fokus dulu deh kepada dream kamu, impian kamu, kepada visi pribadi kamu. Nanti kalau memang selanjutnya ada pria yang mengajak kamu menikah, akan dibicarakan berikutnya gitu. Jangan memprediksi terlalu cepat ya, karena kita nggak pernah tahu loh teman-teman apa yang terjadi ke depan. Udah fokus dulu pada impian. Kalau misalnya nanti diajak menikah ya ayo gitu loh. Lanjut kuliah, menikah kan bisa. Atau misalnya kamu mau cuti dulu baru menikah, ya terserah lah. Intinya itu masih bisa dibicarakan nanti. Jangan cepet-cepet sekarang ketunda-tunda terus gitu S2-nya, padahal belum ada pacar atau misalnya belum ada rencana apa-apa gitu ya. Tapi mungkin ada ibu-ibu kan banyak di Instagram aku juga, atau mungkin di YouTube gitu ya. Mungkin kalian bisa share ya seperti apa pengalaman kalian menikah sambil S2 mungkin. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman yang lain juga gitu. Jadi kita bisa saling berbagi, bisa saling menguatkan ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan ya teman-teman, kalian bisa komen dan share video ini, mana tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan. Begitu dulu, semoga membantu. Bye bye.